Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Tiara Angelina Mahogany Centuri dan di video ini saya akan menjelaskan tentang materi fungsi. Dan materi ini telah dipelajari di kelas 11 semester 1. Selamat menyaksikan. Dan di sini saya akan menjelaskan apa pengertian dari fungsi itu. Bahwa fungsi itu relasi yang memetakan dengan aturan tertentu bahwa setiap anggota domain tepat satu pasang dengan anggota kodomain. Di sini kita akan menentukan apakah relasi sebuah fungsi atau bukan merupakan sebuah fungsi. Di contoh yang pertama, anggota dari domain ada yang tidak memiliki pasangan, maka ini bukan merupakan sebuah fungsi. Dan yang contoh kedua, anggota domain semua memiliki pasangan sedangkan kodomain tidak. Ini juga merupakan sebuah fungsi karena yang bersyarat itu cuma daerah domainnya doang. Di contoh yang ketiga, anggota domainnya semua memiliki pasangan dan semua tepat satu pasangan. Dan ini merupakan sebuah fungsi. Sedangkan di contoh yang keempat, ada di anggota domain ini memiliki dua pasangan di daerah kodomain. Jadi ini bukan merupakan sebuah fungsi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat dari fungsi. Yang pertama itu ada sifat subjektif dari fungsi, yang dimana fungsi yang setiap kodomain memiliki relasi dengan domain, dan kodomain wajib memiliki pasangan, dan kodomainnya bisa memiliki lebih dari satu pasangan di anggota domainnya. Contoh yang pertama itu bukan fungsi karena ada anggota kodomain yang tidak memiliki pasangan. Yang kedua, itu merupakan fungsi dengan sifat subjektif karena anggota kodomainnya semua memiliki pasangan. Nah, sifat yang kedua yaitu ada fungsi injektif, di mana fungsi yang setiap kodomain memiliki relasi dengan domain, dan kodomain wajib memiliki hanya satu pasangan dan bisa tidak memiliki pasangan. Di contoh yang pertama bukan fungsi karena anggota kodomain ada yang tidak memiliki pasangan. Nah, yang contoh kedua merupakan fungsi karena setiap anggota kodomain memiliki pasangan di anggota domainnya. Yang ketiga ada sifat fungsi yaitu bijektif, di mana fungsi memiliki sifat gabungan dari subjektif dan injektif. Nah, sehingga fungsi dengan sifat yang wajib memiliki hanya satu pasangan dan hanya satu pasangan di domain dan wajib memiliki pasangan. Nah, contoh yang pertama itu bukan fungsi fungsi bijektif karena anggota kodomain ada yang memiliki lebih dari satu pasangan. Di contoh yang kedua tidak merupakan fungsi bijektif karena ada anggota kodomain yang tidak memiliki pasangan di anggota domainnya. Di contoh yang ketiga itu merupakan fungsi bijektif karena memiliki satu pasangan, tepat satu pasangan di anggota domainnya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam dari fungsi. Yang pertama itu ada fungsi konstan atau fungsi tetap, di mana fungsi yang domain dipetakan hanya ke satu anggota kodomain, sehingga bentuk umumnya menjadi fx sama dengan c. Yang kedua itu ada fungsi linear. Jadi fungsi linear ini merupakan fungsi yang ditentukan oleh fx sama dengan ax ditambah b, sehingga a dan b bernilai konstan, dan domain merupakan bilangan real. Yang ketiga itu adalah fungsi kuadrat, di mana fungsi yang ditentukan oleh fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, sehingga a, b, c bernilai konstan dan membentuk grafik berbentuk parabola. Yang keempat itu ada fungsi mutlak, yaitu merupakan fungsi yang memetakan setiap bilangan real pada domain ke unsur mutlaknya. Nah, di sini ada jika fx sama dengan bernilai min x, itu jika x lebih besar dari 0. Dan jika fx bernilai x, positif x, itu x-nya bernilai lebih besar dari 0. Yang terakhir itu ada fungsi genap dan ganjil. Dikatakan fungsi genap apabila f min x bernilai sama dengan x, dan dikatakan sebagai fungsi ganjil apabila f min x itu bernilai min x.
kali ini kita akan menentukan sebuah fungsi itu merupakan fungsi genap atau ganjil atau bukan keduanya. Yang pertama itu ada fx sama dengan 4x kuadrat dikurang 7. Nah, kita masukkan f sama dengan min x. F min x sama dengan 4 dikali min x kuadrat dikurang 7. Min x kuadrat itu sama dengan x, maka 4x kuadrat dikurang 7. Maka ini merupakan fungsi genap. Yang kedua ada gx sama dengan x pangkat 3 dikurang x. Maka kita masukkan g min x. G min x sama dengan min x pangkat 3 dikurang min x. Sehingga min x pangkat 3 itu sama dengan min x. Maka min x pangkat 3 ditambah x. Sehingga ini merupakan fungsi ganjil. Kenapa? Karena ini sama dengan nilainya min x pangkat 3 dikurang x. Sehingga ini merupakan fungsi ganjil. Yang ketiga ada hx dikurang 7x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 3. Kita masukkan min x kepada hx. H min x sama dengan 7 min x kuadrat ditambah 5 min x ditambah 3. Sehingga min x pangkat 2 akan menjadi x. Maka 7x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 3. Kita keluarkan min dari fungsinya, sehingga min 7x kuadrat ditambah 5x dikurang 3. Maka ini bukan merupakan keduanya, karena tidak merupakan fungsi genap, tidak merupakan fungsi ganjil dari sebuah fungsi ini. Saya akan menentukan domain atau range dari sebuah fungsi. Yang pertama itu ada soal fx sama dengan 1 per akar x kuadrat dikurang 4. Nah, di sebuah akar syaratnya itu lebih besar sama dengan 0. Karena ini sebuah pecahan dan akarnya tepat di penyebut, sehingga syaratnya itu hanya lebih besar dari 0. Nah, kita tentukan x kuadrat dikurang 4 lebih besar dari 0. Maka x kuadrat lebih besar dari 4, x kuadrat lebih besar lebih besar dari plus minus akar 4. Maka x lebih besar dari plus minus 2. Sehingga kita menentukan selangnya. Maka di sini min 2, di sini 2. Misalkan min 3 kuadrat itu 9 dikurang 4 hasilnya positif, sehingga dia ke kiri itu positif. Selang yang kedua itu misalkan 3 kuadrat 9 dikurang 4 itu hasilnya positif, maka dia ke kanan itu positif. Maka dapat domainnya sama dengan dimana x itu lebih kecil dari min 2 atau x lebih besar dari 2 dan x itu elemen real. Di soal yang kedua itu ada fx sama dengan akar x kuadrat dikurang 3x ditambah 2 per 4. Karena akarnya tepat di pembilang, sehingga syaratnya hanya menjadi lebih besar dari sama dengan 0. Maka kita tentukan x kuadrat dikurang 3x ditambah 2 lebih besar sama dengan 0. Maka kita faktorkan, maka dapat x-nya menjadi x dikurang 1, x dikurang 2.
maka X lebih besar sama dengan 1 atau X lebih besar sama dengan 2. Maka kita buat selangnya. Di sini 1, di sini 2. Misalkan 2 kuadrat itu 4 dikurang 3 dikali 1 itu min 3. 4 dikurang 3 itu 1 ditambah 2 hasilnya positif, maka dia ke kiri itu positif. Nah, untuk menentukan yang ini kita misalkan itu 3 kuadrat 9, di min 3 dikali 3 itu min 9, maka 9 dikurang 9 itu 0, dan hasil akhirnya itu 2, maka hasilnya itu menjadi positif, sehingga dia itu ke kanan itu positif, sehingga dapat domainnya itu X, di mana X itu lebih kecil sama dengan 1 atau X lebih besar sama dengan 2. X itu elemen real. Nah, terakhir kita menentukan range dari sebuah fungsi. Diketahui itu domainnya itu min 2, 1, dan 4. Jika FK ditentukan oleh Fx sama dengan F kuadrat dikurang 3X ditambah 2, maka kita tentukan range yang pertama di mana K sama dengan min 2. Maka kita masukkan Fx sama dengan X kuadrat dikurang 3X ditambah 2. Kita masukkan K itu sama dengan min 2 X, maka X nya kita masukkan nilainya bernilai min 2, maka min 2 kuadrat dikurang 3 dikali min 2 ditambah 2, maka dapat hasilnya itu 4 ditambah 6 ditambah 2, ini hasilnya 12. Maka range dari yang pertama itu 12. Yang kedua itu X itu sama dengan 1, maka kita masukkan Fx sama dengan X kuadrat dikurang 3X ditambah 2. Ini 1 kuadrat dikurang 3 dikali 1 ditambah 2, maka 1 dikurang 3 ditambah 2, hasilnya itu 0. Maka dapat range dari Fx sama dengan 1 itu hasilnya 0. Yang terakhir itu ada 4, maka kita masukkan Fx X kuadrat dikurang 3X tambah 2, dimana X sama dengan 2, maka ini jadi 4 kuadrat dikurang 3 dikali 4 kita ditambah 2, ini jadi 16 dikurang 12 ditambah 2, ini hasilnya jadi 4. Maka dapat range dari Fx X kuadrat dikurang 3X ditambah 2 itu 12, 0, dan 4.